Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Duta Dwi Ananda akan menjelaskan pengertian dari strategi bimbingan konseling. Istilah strategi berasal dari kata benda strategos, gabungan dari stratos atau militer dengan ago atau memimpin. Sebagai kata kerja, stratego berarti merencanakan atau to plan. Dalam kamus The American Heritage Dictionary dikemukakan, strategi is the science or art of military command as applied to overall planning and conduct of large-scale combat operation. Dikemukakan pula strategi adalah the art or skill of using stratagems, a military maneuver designed to devise or surprise an enemy in politics, business, courtship, or the like. Pada awalnya, strategi berarti kegiatan memimpin militer dalam menjalankan tugas-tugasnya di lapangan. Konsep ini semula diterapkan dalam dunia militer dan politik menurut Bravker pada tahun 1980. Kemudian banyak digunakan juga pada bidang manajemen, dunia usaha, pengadilan, dan pendidikan. Dengan meluasnya penerapan strategi, Minberg dan Waters mengemukakan bahwa strategi adalah pola umum tentang keputusan atau tindakan. Strategies are realized as patterns in terms or decision or action. Hardy, Langley, and Ross dalam Sujana mengemukakan strategi is perceived as a plan or a set of explicit intention, proceeding, and controlling action, atau yang artinya strategi dapat dipahami sebagai rencana atau kehendak yang mendahului dan mengendalikan kegiatan. Dari pengertian tersebut, maka dapat dikemukakan pengertian strategi adalah suatu pola yang direncanakan atau ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi yang diterapkan dalam bimbingan konseling disebut strategi layanan bimbingan konseling. Strategi dalam bimbingan dan konseling dapat berupa konseling individual, konsultasi, konseling kelompok, bimbingan kelompok, dan pengajaran remedial. Pendukung utama bagi tercapainya sarana pembangunan manusia Indonesia yang bermutu adalah pendidikan yang bermutu, dan pendidikan yang bermutu dalam penyelenggaraannya tidak cukup hanya dilakukan melalui transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi harus didukung oleh peningkatan ilmu, profesionalisasi, dan sistem manajemen tentang kependidikan, serta pengembangan kemampuan peserta didik untuk menolong diri sendiri dalam memilih dan mengambil keputusan demi pencapaian cita-cita. Peserta didik adalah remaja yang memiliki karakteristik, kebutuhan, dan tugas-tugas perkembangan yang harus dipenuhi, dan tidak jarang dalam proses pencapaian dan pencarian jati dirinya tersebut sering mengalami kesulitan dan permasalahan, baik yang diakibatkan oleh faktor luar maupun dari dalam diri sendiri. Masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa sangat beragam, seperti pada uraian di bawah ini. Masalah dalam kelas saat pelajaran tertentu. 2. Masalah dalam keluarga. 3. Masalah dengan sesama teman. 4. Trauma akan suatu kejadian dan lain-lain. B. Strategi BK. A. Jenis layanan meliputi A. Layanan orientasi, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik memahami lingkungan baru seperti lingkungan suatu pendidikan bagi siswa baru, dan objek-objek yang perlu dipelajari untuk menyesuaikan diri serta mempermudah dan memperlancar peran di lingkungan baru yang efektif dan berkarakter. B. Layanan informasi,
yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi diri, sosial, belajar, karir, atau jabatan, dan pendidikan lanjutan secara terarah, objektif, dan bijak. C. Layanan penempatan dan penyaluran, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat di dalam kelas, kelompok belajar, peminatan atau lintas minat, program latihan, magang, dan kegiatan ekstrakurikuler secara terarah, objektif, dan bijak. C. Layanan penguasaan konten, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi atau kebiasaan dalam berbuat atau mengerjakan sesuatu yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan tuntutan kemajuan dan berkarakter cerdas yang terpuji sesuai dengan potensi dan peminatan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. G. Layanan konseling kelompok, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik dalam pembahasan dan pengentasan masalah dialami sesuai dengan tuntutan karakter cerdas yang terpuji melalui dinamika kelompok. Konseling kelompok adalah suatu upaya bantuan kepada peserta didik dalam suasana kelompok yang bersifat pencegahan, penyembuhan, dan diarahkan kepada pemberian kemudahan dalam rangka perkembangan dan pertumbuhan. Konseling kelompok bersifat pencegahan, dalam arti bahwa konseling atau siswa yang bersangkutan mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya. H. Layanan konsultasi, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara atau perlakuan yang perlu dilaksanakan kepada pihak ketiga, sesuai dengan tuntutan karakter cerdas yang terpuji. Teknik lain dalam peluncuran bimbingan adalah konsultasi. Konsultasi merupakan salah satu strategi bimbingan yang penting sebab banyak masalah karena suatu hal akan lebih berhasil jika ditangani secara tidak langsung oleh konselor Brown dan teman-temannya telah menegaskan bahwa layanan yang langsung diberikan pada siswa tetapi secara tidak langsung melayani siswa melalui bantuan yang diberikan orang lain. Tujuan konsultasi: 1. Mengembangkan dan menyempurnakan lingkungan belajar bagi siswa, orang tua, dan administrator sekolah. 2. Mengajak bersama pribadi yang memiliki peranan dan fungsi yang bermacam-macam untuk menyempurnakan lingkungan belajar. 3. Memperluas layanan pendidikan bagi guru dan administrator. 4. Membantu orang lain bagaimana belajar tentang perilaku. 5. Menciptakan suatu lingkungan yang berisi sesuai komponen lingkungan belajar yang baik. I. Layanan mediasi, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan dengan pihak lain sesuai dengan tuntutan karakter cerdas yang terpuji. J. Layanan advokasi, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan atau mendapat perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan karakter cerdas yang terpuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Ansari akan menjelaskan materi tentang kegiatan pendukung layanan. Kegiatan pendukung layanan meliputi A. Aplikasi instrumentasi, yaitu kegiatan mengumpulkan data tentang diri siswa dan lingkungannya. Melalui aplikasi tersebut berbagai instrumen baik teks maupun non-teks. Hasil aplikasi ditafsirkan, disikapi, dan digunakan untuk memberikan perilaku terhadap klien dalam bentuk layanan konseling. B. Himpunan data. Himpunan data maksudnya kegiatan menghimpun data yang relevan dan pengembangan peserta didik yang diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematis, komprehensif, terpadu, dan bersifat rahasia. C.
Klasikal. Klasikal maksudnya format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani sejumlah peserta didik dalam satu kelas. Kegiatan di sini ialah kegiatan yang dilakukan tatap muka yang diberikan waktu 2 jam dalam setiap minggunya di dalam setiap kelas. D. Lapangan. Lapangan di sini maksudnya format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani seorang atau sejumlah peserta didik melalui kegiatan di luar kelas ataupun di lapangan. E. Pendekatan khusus atau kolaboratif. Maksudnya di sini format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan peserta didik melalui pendekatan kepada pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan. F. Jarak jauh. Jarak jauh maksudnya di sini ialah format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan siswa melalui media dan saluran jarak jauh seperti surat dan sarana elektronik.